Pernah terpikir nggak, kenapa makanan sehari-hari orang Indonesia sekarang justru bergantung pada bahan impor? Tepung terigu impor, kedelai impor, bahkan bawang putih pun impor. Padahal kita negara agraris, tanahnya subur, iklimnya ideal. Lalu muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Apakah Indonesia dijajah secara kuliner? Sebelum masa kolonial, masyarakat Nusantara sebenarnya tidak bergantung pada gandum atau kedelai. Karbohidrat utama berasal dari sagu, singkong, talas, ganyong, dan umbi-umbian lokal. Sumber protein datang dari ikan, kacang-kacangan lokal, dan fermentasi tradisional. Pola makan ini beragam, menyesuaikan alam, masing-masing daerah, dan relatif mandiri. Perubahan besar terjadi saat kolonialisme masuk. Belanda tidak hanya menjajah wilayah dan ekonomi, tapi juga mengubah sistem pangan. Tanah subur dipaksa menanam komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan tembakau. Sementara pangan lokal perlahan tersisih. Gandum memang tidak ditanam di Indonesia, tapi setelah kemerdekaan, pola makan berbasis roti, mie, dan tepung justru makin masif. Masalahnya, gandum tidak cocok ditanam secara optimal di iklim tropis. Artinya sejak awal kita terjebak ketergantungan impor. Hari ini, hampir seluruh tepung terigu di Indonesia berasal dari luar negeri. Mie instan, gorengan, roti, bakso. Semuanya bergantung pada bahan yang bukan tanaman asli Nusantara. Hal serupa terjadi pada kedelai. Tempe dan tahu memang ikon kuliner Indonesia, tapi bahan bakunya mayoritas impor. Petani lokal kalah bersaing karena harga kedelai luar negeri lebih murah dan pasokannya stabil. Akibatnya, kedelai lokal makin jarang ditanam dan kedaulatan pangan makin rapuh. Pelan-pelan, makanan lokal tergeser dari meja makan. Sagu dianggap makanan daerah tertinggal. Singkong dicap makanan orang miskin. Padahal secara gizi dan ketahanan pangan, bahan-bahan ini jauh lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Yang berubah bukan alamnya, tapi cara pandang kita terhadap makanan. Inilah yang disebut sebagian ahli sebagai kolonialisme pangan modern. Bukan lagi dengan senjata, tapi dengan selera, pasar, dan sistem global. Kita diajarkan bahwa makanan berbasis gandum itu modern, praktis, dan bergengsi. Sementara pangan lokal dianggap kuno dan tidak ekonomis. Apakah makanan asli Indonesia punah? Belum, tapi banyak yang terpinggirkan. Jika tidak dilindungi dan dikembangkan, generasi mendatang mungkin hanya mengenal sagu dari buku sejarah, bukan dari piring makan mereka sendiri. Kesimpulannya, Indonesia memang tidak lagi dijajah secara fisik, tapi dalam urusan pangan kita masih sangat bergantung. Dan selama bahan makanan pokok kita ditentukan oleh impor, kedaulatan itu belum sepenuhnya milik kita. Mungkin saatnya kita bertanya ulang, apakah kita benar-benar merdeka? Kalau untuk makan saja kita masih bergantung pada luar negeri,